Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indri Diansari, NIM 332017-013. Saya mahasiswi aktif Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi. Berdasarkan peta konsep, ada 3 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama, fungsi. Fungsi ada 4 sub pembahasan, yaitu 1. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap X anggota A dipasangkan dengan tepat 1 Y anggota B. Dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Dengan A, domain atau daerah asal, B, kodomain atau daerah lawan, C, rank atau daerah hasil. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Dan dibaca, fungsi f memetakan A ke B. 2. Jenis-jenis fungsi khusus. Jenis-jenis fungsi khusus ada 5, yaitu 1. Fungsi konstan atau fungsi tetap. 2. Fungsi identitas. 3. Fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak. 4. Fungsi linier. 5. Fungsi kuadrat. 3. Jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 3, yaitu 1. Fungsi injektif atau 1-1 dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. 2. Fungsi surjektif atau onto atau pada dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. 3. Fungsi bijektif atau koresponden 1-1 dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. 4. Operasi fungsi pada aljabar. Operasi fungsi pada aljabar ada 4, yaitu 1. Penjumlahan. Rumus, buka kurung, V plus G, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan Fx plus Gx. 2. Pengurangan. Dengan rumus, tutup kurung, V kurang G, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan Fx min Gx. 3. Perkalian. Dengan rumus, buka kurung, V dikali G, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan Fx dikali Gx. 4. Pembagian. Dengan rumus, buka kurung, F per G, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan Fx per Gx. Contoh soal. Diketahui bahwa Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2 buka kurung X min 1 tutup kurung. Jika Gx sama dengan 2x min 2, tentukan V plus G X. Jawab, V plus Gx
sama dengan Vx plus Gx. V kita masukkan tadi 3x plus 4 ditambah dengan G 2x min 2. Kita tambahkan 3x ditambah 2x itu 5x, 4 ditambah min 2 itu sama dengan 2, jadi hasilnya 5x plus 2. Yang kedua, fungsi komposisi. Fungsi komposisi ada 3 sub pembahasan, yaitu 1. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Dapat digambarkan dalam diagram panah sebagai berikut. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan I dan dibaca komposisi atau bundaran. Secara sistematis, komposisi dapat dituliskan sebagai berikut. V bundaran G X sama dengan V buka kurung G X tutup kurung buka kurung G bundaran V tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan G buka kurung V buka kurung X tutup kurung. Contoh soal, misalkan V R ke R dan G R ke R ditentukan oleh Vx sama dengan 2x min 3 dan Gx sama dengan x pangkat 2 plus 5, tentukanlah A, G bundaran V, 2, B, V bundaran G min 3. Cara menyelesaikannya, A, G bundaran V, 2, kita masukkan rumus yang tadi bahwa G, F, 2 sama dengan G, V-nya itu 2 min 3 sama dengan kita dapatkan G itu 1. Jadi kita masukkan ke persamaan G, yaitu X pangkat 2 plus 5. Jadi kita dapatkan X-nya itu 1, jadi 1 pangkat 2 plus 5, jadi G bundaran F 2 adalah 6. Yang B, V bundaran G min 3 sama dengan kita masukkan ke rumus yang tadi bahwa V G min 3 sama dengan masukkan ke persamaan G min 3 pangkat 2 plus 5 sama dengan V kita dapatkan 14. Kita masukkan ke persamaan F-nya tadi 2x min 3. Jadi 2 dikali 14 dikurang 3 sama dengan 25. 2. Syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Jika diketahui A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, B4, dan C, C1, C2, C3, maka fungsi V, A ke B, dan G, B ke C didefinisikan seperti gambar berikut. Jika fungsi yang langsung pemetaan A ke C itu dianggap fungsi tunggal, maka diagramnya adalah sebagai berikut. 3. Sifat-sifat fungsi komposisi. Komposisi fungsi memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
1. Komposisi fungsi tidak komutatif G bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. 2. Komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif yaitu F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. 3. Ada elemen identitas yakni I X sama dengan X, artinya untuk setiap V akan berlaku V bundaran I sama dengan I bundaran V sama dengan V dengan I X. X adalah fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi inverse. Fungsi inverse ada 3 sub pembahasan, yaitu 1. Pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse V dilambangkan dengan V min 1 adalah relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan V pangkat min 1 sama dengan Y, X Y anggota B dan X anggota A. Dapat digambarkan sebagai berikut. 2. Menentukan fungsi inverse. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse adalah sebagai berikut. 1. Misalkan Y sama dengan Fx, kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan GY. 2. Tuliskan X sebagai V pangkat min 1 Y sehingga V pangkat min 1 Y sama dengan GY. 3. Ubahlah variabel Y dengan X sehingga didapat rumus fungsi inverse V pangkat min 1 X. 3. Sifat-sifat fungsi inverse dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Sifat-sifat fungsi inverse G bundaran V min 1 X sama dengan V pangkat min 1 bundaran G pangkat min 1 X. Kemudian G bundaran V min 1 X sama dengan V pangkat min 1 bundaran G pangkat min 1 X. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi fungsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.